Mereka tidak tahu bahwa mereka itu juga ikut kita, 5 tahun ikut kita. Nah, ekspresi itu tidak gampang. Atau ketawa. Ya, posisi Sultan Mahmud Badarudin itu kok dapat itu ya, penghargaan itu. Yang dapat penghargaan. Iya. Jadi paling tidak kalau kita memiliki eksistensi yang kuat, insya Allah kita menjadi siapa. Itu yang ada. Arsir cintaku. Aku hanya arsir yang tergurat dari ribuan gagasan, dan tiap garis yang kau hadirkan, coret-moret itu terkumpar dalam ayat-ayat takwaku. Aku hanya segaris lukisan tak ada warna dari jutaan asmara, hanya kerinduan pada wajahmu yang sulit kucumbu. Maka hanya segores motif yang kau lukis dari zaman sebelum menjadi zaman. Karena dari tiap arsir yang kau gores kepada selai permintaanku, hanya garis kelam memenuhi sudut ruang antara kau dan aku. Inilah kertas, kau lengkapi setegar alit. Karena aku tak hanya segaris yang mendominasi cinta dalam coretan maknamu, namun di tiap celah ruang mengajarkan aku untuk lebur sebagai lukisan tak bertitik koma. Aku arsir yang kau coret sebagai bentuk. Dalam gurat garis itu kau setarakan dengan sejarah tanpa batasan cinta. Maka dari garis-garis hitam yang membentuk kalimat wajah pada lukisan yang kau ajarkan sebagai kitab, menjadi arsir taman cintaku. Maka arsir yang berkejaran dengan wajah potret pada lukisan itu menjadi cerita tentang potlot hitam yang belum dirangcut. Dari keterlibatan jalan yang tergurat pada lukisan itu, tiap garis memanjang ke ruang estetika. Inilah arsir yang kau coret-coret sebagai pesan ketika kata-kata tak lagi bersuara. Maka lukisan itu menyimpan garis-garis ide di sudut tampilanmu, Tuhanku. Kepada siapa lukisan tak selesai ini kau coret-coret kembali setelah kulit buku itu lepas dari putiknya? Inilah arsir yang kau lihat sebagai sudut, lalu ide-ide yang menumpuk menanti di pintu ruang tempat kau nyatakan cinta. 3 bulan garis-garismu berlalu dengan gincu dan parfum hitam pada tiap garis. Begitu indah puitik bungamu berlalu begitu saja. Ketika arsir lukisanmu tiba di tikungan, bentukmu gemulai sebagai gambar, lalu kau cium ujung jariku. Inilah rona lukisan itu, karena segalanya harum sebagai arsir cintaku. Wah, diawali dengan puisi. Wah, ini ruang tamu Rumah Kebaikan. Amin. Para pengunjung, ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Amin. Waalaikumsalam. Video ini podcast ini direkam di tanggal 21 Maret 2024. Kalau sebuah situs internasional menyebutkan kalau karya puisi paling awal itu berjudul Epic of Gilgamesh sekitar 2000 sebelum Masehi. Ya. Nah, itu yang pertama kali muncul, walaupun sebelumnya dianggap sebagai banyak puisi. Dan UNESCO menetapkan tanggal 21 Maret sebagai Hari Puisi Sedunia. Dan kami hadirkan langsung sastrawan nasional yang berasal dari Palembang, Kak Anto Narasoma. Sehat, Kak? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang rasanya di hari puisi ini
Kita bisa mengungkapkan segala rasa tentang puisi, tentang kata-kata, tentang kalimat-kalimat yang menjajarkan isi bagaimana kita menjadi cinta, bagaimana kita menjadi memahami nilai-nilai Alkitab atau Al-Quran sebagai bagian dari kehidupan kita. Dan puisi itu memang luar biasa loh, Dek. Iya. Ya, yang pertama puisi itu bisa menyenandungkan perasaan kita. Jadi ada 4 komponen. 4 komponen itu ialah yang pertama itu sense atau arti dalam itu dia. Yang kedua feel, rasa. Rasa ini bisa mengungkap, kemudian kita melihat momen apa, ide itu dikembangkan sehingga menjadi arti, menjadi sense. Kemudian dari tiap tadi kan ada ketika saya membaca puisi tadi ada ketinggian kemudian rendah. Itu yang namanya nada dan irama dalam kata. Lalu satu yang keempat itu intention. Jadi artinya ini tujuan makna. Nah, kalau kita bisa menggarisbawahi keempat komponen itu, maka kita akan membuat puisi itu dengan kuat, dengan elemen-elemen yang kuat, konotasi-konotasi yang terpilih, misalnya di bahasa-bahasa kiasan, seperti apa, misalnya seperti ada puisi saya yang bertajuk ini isakan membelah batu, isakan ya, membelah batu. tadi ya. Nah, itu bukan menceritakan tentang air, kemudian sungai, batu-batu yang bukan. Tetapi dari konotasi yang dibalik itu ialah bagaimana sikap manusia itu keras lebih dari batu, bahkan batu katakanlah. Dan itu akan dia cair ketika kita memahami nilai-nilai kehidupan, susah senangnya hidup, pahit getirnya hidup, sehingga kita bisa mencairkan itu. Itu ininya dia. Pertama. Nah, ini pengunjung ruang tamu rumah kebaikan, kalau bicara soal kualitas karya beliau, kita sudah sama-sama tahu lah, sering membaca karya beliau baik di grup WA maupun di surat kabar lah. Iya. Tapi yang ingin diketahui pengunjung ini Kak, misalnya kayak gini, sejak kapan sih Kak suka dengan sastra, suka dengan puisi? Saya berpuisi ria atau berkatakan bersastra ria itu Sejak kapan ya? Bersastra ria itu dari kelas 3 SD sekolah dasar. Iya. Di kelas 6 itu saya sudah bisa mengirim puisi itu ke majalah Si Kuncung. Si Kuncung itu majalah anak-anak ya? Anak-anak. Setelah itu baru si Bobo ya. Ada. Itu tahun berapa itu Kak? Itu tahun, kalau nggak salah, kalau itu tahun 68-an, 69 itu. Dan jadi, itu sulit nembusnya? Saya nggak tahu pasti, tapi ketika saya ngirim itu langsung dimuat. Saya mendapat uang Rp25 ketika itu. Ibu saya nggak punya. Rp25, 68, kalau sekarang. Wih, luar biasa. Lumayan lah, itu besar lah itu. Iya, jadi paling. Masih ingat nggak puisinya apa? Puisinya itu sepatu lepas itu anunya. Jadi ini landasan bawah. Yang ini ya, yang Iya, itu menjelaskan tentang bagaimana sikap kita ingin tampil sebagai orang yang berhasil, tapi ternyata nggak punya modal. Itu landasan itu kan modal, kekuatan ini loh itu ininya. Wah, ini apa ya? Kalau bermain majas, bermain ini, wow, sudah tingkat tinggi nih. Kak, dari kelas 6 SD ya? Yang pertama. Terus sampai SMP ketika lomba-lomba baca puisi di SMP di tingkat sekolah, kemudian itu sering kali dapat juara 1. Makanya kita diminta sebagai suatu kekuatan kelompok itu menjadi ini satu kita pembina satu di SMP 2 dulu. Nah Kak, dari sekian banyak pengalaman itu dalam bersastra, yang paling diingat, yang paling berkesan? Ya kakak kan pernah juga dapat juara puisi, baca puisi, pernah juga. Kemudian bermain teater ya, karena antara teater dengan sastra kan satu kesatuan itu tuh. Jadi kakak pernah mendapat penghargaan sebagai pemain terbaik, sebagai tokoh terbaik ketika di Kenari Putih itu dulu tahun 78 ya, atau 79. Nah kita mulai soal puisi ya, karena hari ini adalah Hari Puisi Sedunia. Kak Anto ini kan tidak hanya diakui di tingkat nasional tapi internasional, bahkan kemarin terpilih
sebagian apa puisi terbaik di Spanyol, Spanyol ya. Dapat uang 500 euro atau 13 juta kalau di coach di Allahu Akbar. itu mengikuti kompetisinya seperti apa, Kak? Jadi kan ada ini ada komunitas kawan-kawan di Jawa Tengah. Jadi dia mengirimkan itu, saya mengirimkan puisi saya. Sultan Mahmud Badarudin II itu saya kirimkan. Nah, tapi dia kan tidak bertenggat waktu kapan itu, yang jelas kirimkan saja ininya puisi-puisi itu. Saya kirim, alhamdulillah kita dapat ranking pertama di antara kawan-kawan itu. Itu yang menyeleksinya langsung dari sana juga. Jadi ada nih ke komunitas kita di sini di Jakarta, kemudian ke ini langsung ke Spanyol. Itu dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Indonesia, kemudian ditranslate ke bahasa Inggris. Oke. Nah, Kak, kita ke puisi yang saat ini anak-anak muda kan, apalagi film Ada Apa Dengan Cinta kemarin booming soal puisi. Buat puisi itu mudah atau tidak sih, Kak? Sebetulnya buat puisi itu gampang. Sepanjang kita memahami nilai-nilai unsur-unsur yang ada di dalam puisi itu, misalnya kalau kita punya bahasa isyarat, seperti apa kita pahami bahasa isyarat, lalu bagaimana kita memilih diksi itu apa itu kata-kata pilihan. Nah, kemudian bagaimana kita memilih kata-kata indah di dalam puisi itu sehingga kita kumpulkan menjadi kalimat atau larik puisi yang baik. Di dalam bait-bait itu akan kelihatan bagaimana puisi-puisi saya tadi itu akan bisa memberikan nilai-nilai yang indah, yang kuat di situ ya ininya. Jadi memang yang pertama ketika kita menangkap ide, wah ini ada ide nih, karena atau momen dia melihat momen. Tapi jangan langsung, kalau memang dia pandai, di ini dulu, kata-kata tulis dulu, kumpul. Nanti setelah misal sudah ini sudah prom untuk kita tulislah itu. Tapi kalau kakak sih langsung nulis bisa sudah langsung jadi puisi. Kalau sehari berapa sih, Kak, puisi yang kakak buat kalau lagi mood kayak itu? Tidak tentu, kadang-kadang 5-6 puisi ya. Itu di rumah atau ketika jalan? Dimanapun aja. Tidak di rumah saja, dimanapun saja. Ketika di sini bisa. Lebih banyak tentang apa sekarang, Kak? Kakak lebih banyak tentang nilai-nilai kehidupan. Karena kita kan usia kita sudah lebih banyak dari adik-adik, maka kita lebih banyak tentang bagaimana nilai kehidupan. Ada esensinya sebagai kesantunan hidup, bagaimana kita tunduk kepada peraturan-peraturan iman, peraturan agama, peraturan-peraturan sosial. Jadi bagaimana ketika ada orang mengatakan bahwa kita harus cinta dengan kehidupan, apakah salah? Tidak salah. Tapi apakah mencintai kehidupan itu ketika kita cuma hidup saja tanpa ada nilai yang terbaik buat masyarakat atau untuk lingkungan kita? Apakah itu yang kita cintai? Kan tidak. Jadi bagaimana ketika kita semasa hidup kita itu kita berguna bagi masyarakat? Lewat apa? Lewat kemampuan-kemampuan kita bisa menulis puisi, kita bisa bermain teater, bagaimana kita tertawa. Bagaimana kita mengekspresikan, lalu kita marah seperti apa. Jadi ini akan kita bisa tularkan kepada mereka pemain-pemain teater, sehingga apa yang kita miliki itu berguna bagi orang banyak gitu deh. Nah, kakak kan sering nih jadi juri puisi, ya, pengunjung ruang tamu ya. Terus juga memberikan materi untuk pelatihan puisi. Kalau melihat generasi saat ini di Palembang, di Sumsel, banyak yang berkualitas, Kak. Untuk sastra? Banyak ya? Banyak, tapi karena memang mereka tuh tidak tahu harus mengarah harus disalurkan kemana. Terutama anak-anak yang ada di pesantren itu banyak yang mereka yang paham dengan puisi, yang senada puisi. Tapi karena mereka tidak ada saluran untuk ke situ, mereka mandek sebatas itu gitu. Nah, tapi ketika kita ternyata tahu bahwa, wih bagus kamu ini, coba nanti ini kan bisa ini kan kita kontak ke kawan-kawan di pusat supaya mereka itu diperhatikan juga begitu. Wah, ini berarti banyak nih tugas dari pemerintah daerah maupun instansi terkait yang menggeluti bidang seni. Berarti sumber daya manusia banyak? Harusnya pemerintah harus, kenapa? Yang paling memberikan nilai sastra itu, kalau saya ini kan dihargai oleh Spanyol, misalnya kan begitu ya.
Artinya ketika kita dihargai oleh negara luar, pemerintah harus bangga loh bahwa ada rakyatnya yang bisa memberikan nama baik ke sana. Lewat apa? Lewat puisi, lewat sastra. Itu harusnya pemerintah tuh cepet tanggap. Ini bisa dikembangkan sebagai apa? Dan banyak juga anak-anak yang memang punya potensi di sana. Sehingga ketika kita memberikan nilai yang terbaik untuk sesuatu yang baik bagi daerah kita, maka pemerintah tuh harus bisa membuka ruang itu yang ini. Jangan cuma sekedar kita bilang, oh dapat penghargaan, oh senang hati. Bukan cuma itu. Pemerintah harus memberikan ruang yang luas kepada mereka yang memiliki kemampuan bersastra. Tapi kayak ini enggak. Apa sih manfaatnya belajar puisi? Banyak sekali manfaatnya. Apa itu? Yang pertama, kita mendidik jiwa kita untuk bisa tampil sebagai siapa. Jadi begini, kalau seorang penyair itu dia dia lebih banyak lebih banyak mengurai dirinya untuk tidak sombong dengan keadaan. Misalnya, ketika dia sadar bahwa seseorang itu apa yang perlu disombongkan. Ketika orang sedang orang sedang kelaparan, sementara dia sendiri sedang kenyang dan banyak duit. Mata diberi Allah itu, dia melihat, Masya Allah, orang ini rupanya susah, aku ada. Kenapa tidak kita pembantu itu? Membantu mengenyangkan perut orang yang lapar itu luar biasa. Kemudian ketika kita merasa diri ini sombong, apa yang mau disombongkan? Dikejar oleh polisi, kita bisa menghindar. Dikejar oleh preman, kita bisa sumputan atau bersembunyi. Tapi kalau dikejar ajal, mau kemana kita lari? Mati. Oleh karena itu tak ada arti apa-apa. Makanya supaya kita punya arti, bagaimana ilmu ini kita bisa saling terapkan, kita bisa berikan kepada sesama kita yang memang sedunia kita. Misalnya mereka hobi di sastra puisi, kenapa tidak kita bangun pendidikan itu kepada mereka supaya juga mereka tampil sebagai penyair yang baik juga, bahkan melebihi kita, nggak apa-apa. Tapi ini Kak, saya kan pernah jadi guru nih ya, 13 tahun dan bahasa Indonesia lagi. Banyak nih generasi muda pelajar yang yang ngerasa kayak lebay puisi. Kalau menurut Kakak kayak mana tuh? Mereka mengajarkan hal itu ke generasi muda. Begini, mengajarkan mereka tuh senang dulu dengan kata-kata ya. Anak-anak, kalau kalian setuju dengan cinta, maka cinta itu luar biasa kata ini. Kata ini tidak cuma sekedar pecinta atau senang dengan itu, tapi bagaimana mencintai, menyenangi, bisa memberikan kontribusi rasa indah kepada satu hati dengan hati lain. Apakah cinta untuk kekasih itu? Iya. Apakah cinta kita kepada adik kita? Iya. Apakah cinta kita kepada sahabat? Iya. Cinta kita kepada orang tua? Iya. Jadi cinta itu konotasinya sangat luas. Tidak cuma sekedar cinta antara kita dengan kekasih. Tidak cuma itu deh. Nilai-nilai itu yang memang perlu kita berikan pemahaman kepada mereka, sehingga mereka, oh, satu kata itu ternyata luas ini nilai-nilainya. Ibarat ruang itu sangat luas, bisa kita duduk di mana-mana saja, pada posisi-posisi apa saja. Itu kata cinta itu deh. Ini kan banyak ada orang yang bagus baca puisi, tapi sulit ketika membuat puisi. Begitu juga sebaliknya, ada yang bisa membuat puisi, tapi bacanya belum tentu bagus. Sulit mana sih Kak? Buat atau baca? Ya tergantung ada orangnya. Kalau kita di sini ada penyair kita, Jahid Saidi ya. Oh ya, Kak Jahid. Mas Tadi Jahid. beliau kesini juga untuk berkelakar lah. Saya belum sempat. Oh maaf Kak Jahid, belum sempat ke rumah menjemput. Mas Jahid itu dia kalau baca puisi luar biasa. Memang dia pernah belajar sama W.S. Rendra, Mas Willy. Tetapi ketika dia mau menulis, itu sulitnya setengah mati. Bukan berarti dia tidak ada karya puisi, ada. Tapi sulit setengah mati. Bahkan ada juga penulis yang membacakan puisi tidak bisa membaca puisi, banyak. Tak perlu saya sebutkan itu siapa-siapa di antaranya. Tetapi yang jelas tidak banyak mereka tuh bisa membaca puisi, bisa menulis puisi. Nah itu seperti saya bacakan tadi gitu. Benar. Jadi artinya bukan mengatakan kita lebih hebat dari dia, tidak. Kita punya kehebatan masing-masing. Tiap orang itu punya kelebihan masing-masing pada satu bidang yang mereka kuasai.
Misal kakak dengan Jahit. Kakak dengan Jahit ada kelebihan dari Jahit, tapi Jahit ada kelebihan dari saya juga. Karena apa? Karena kita punya nilai-nilai yang tidak sama dengan satu sama lain gitu deh. Jadi manusia itu sama, pada hakikatnya sama. Tidak merasa lebih hebat sendiri, dia tidak lebih apa dari siapapun. Tapi ketika dia bersejajar sama kawan-kawan, sama nilainya, tidak ada yang lebih. Lebih mudah menilai lomba puisi, baca puisi, atau menulis puisi? Mudah baca puisi, mudah membaca puisi. Jadi kalau kita melihat, kenapa? Karena mereka membacakan puisi itu kan ada yang namanya artikulasi, interpretasi. Nah, interpretasi itu pemahaman terhadap nilai puisi itu. Sejauh apa dari ekspresinya kelihatan itu, dari gaya-gaya dia itu kelihatan. Dia membaca puisi itu paham betul nggak dengan isi, konotasi-konotasi yang ada di dalam puisi itu akan terlihat. Makanya kita bisa memberikan penilaian. Tetapi kalau orang menulis puisi, kita akan melihat dulu katanya di bagian mana, konotasinya apa, kemudian dia memilih feel ini seperti apa. Itu masih lebih lama ini apa ininya, ya. Pernah tidak ketika menjuri puisi, aduh ini kayaknya jiplak? Bisa, ada. Tapi kalau misalnya ada kata-kata begini, kalau di Hairil Anwar tuh menjadi api misalnya. Apakah itu punya Hairil? Ya. Tetapi kata api dan kata menjadi itu bukan milik semuanya. Jadi kalau dalam puisi itu ada kata itu tapi tidak sama dengan itu, ya milik dia lah. Milik yang punya itu. Walaupun itu terinspirasi dari itu, iya, itu yang jelas. Jadi benar gak setuju. Karena beberapa sastrawan itu kan punya ciri khas nih. Kalau Wiji Tukul hanya ada satu kata, lawan. Hairil Anwar, aku ini binatang jalan. Semuanya kan punya ciri khas. Apakah itu punya dia? Belum tentu. Itu karena itu punya masyarakat, kata-kata itu. Bahasa itu punya masyarakat. Jadi kebetulan dia lebih dulu ini dan kemudian memberikan ciri dia seperti itu. Susah kan menemukan ciri khas kan? Kalau sekarang saya melihat ada ciri khasnya puisi kan, kakak ini dari tahun berapa? Dari tahun Mawar kelas 3 SD sampai sekarang baru kelihatan bahwa itu bentuk ini Kanto enggak. Walaupun tidak dinama, ini tahu ini tulisan Kanto. Nah, untuk membentuk seperti itu memang prosesnya lama gitu. Berapa lama itu? Berapa lama? Relatif. Tapi yang jelas untuk suatu kekuatan isi puisi atau bentuk puisi dengan metafor yang kuat itu lama dalam proses itu, dan proses dia akan mengejar bentuk seperti itu. Kapan kakak merasa sekarang aku sudah punya ciri khas nih? Tidak pernah kakak merasa seperti itu. Tidak pernah ya? Tidak pernah merasa seperti itu. Tapi ketika orang ini Kanto udah itu. Tapi kakak tidak pernah merasa itu. Berdasarkan kakak antara puisi saya 10 tahun yang lalu saya sekarang tuh sama aja. Tapi ketika orang mengatakan beda, katanya ini sudah ciri yang kakak udah ini. Ini kan sekarang kan banyak nih kak jenis-jenis puisi ya, esai, terus ada puisi juga, puisi balada, pokoknya banyak kontemporer lah. Nah itu feel, itu rasa. Jadi ketika dia sebagai siapa, misalnya ketika dia menjadi siapa, tentara, dia akan itu ada jenis-jenis puisi yang membentuk perjuangan-perjuangan ya. Apa itu salah? Tidak salah. Dia karena itu mengalami persoalan seperti itu, dan ini diungkapkan lewat rasa feel tadi, feel opku. Jadi bagaimana rasa puisi itu akan terbentuk seperti apa yang mereka rasakan sekarang. Itu Dinda. Kakak lebih senang menulis puisi dengan gaya apa sih? Apa saja. Karena hidup ini tidak satu fokus yang muncul, ada beberapa momen-momen yang muncul. Nah, bagaimana kita menangkap momen itu menjadi momen-momen yang ini? Kan ada dua, momen dan movement. Movement itu ketika begini atau begini dalam teater itu, itu movement. Jadi artinya puisi juga bisa seperti itu. Misal, ia pergi tanpa meninggalkan jejak. Hari itu juga, nah itu movement beda gitu, itu dalam bait-bait itu. Itu jadi kita memilah-milih itu yang tidak gampang. Berapa sih kak jumlah puisi yang sudah dibuat? 2415. 2000? Ya.
Wow, puisi gitu. Allahu Akbar, 2415. Ya. Ada nggak satu puisi yang paling berkesan? Yang paling Ya, puisi Sultan Mahmud Badarudin itu kok dapat itu ya penghargaan itu. yang dapat penghargaan? Iya. Itu inspirasinya ketika Nah ini tadi, seperti kata Surono tadi, tiap orang itu kan punya hak untuk ini ya. Nah ketika saya melihat kata orang itu, kamu jangan membuat puisi cinta saja, juga puisi kedaerahan, misalnya pahlawan siapa. Saya bikin itu, ternyata berhasil, alhamdulillah gitu. Dan puisi itu juga dianalisis oleh orang Unsri untuk membuat S3 atau ngambil diinikan orang. Ada beberapa puisi saya. Ada apa ya? Ada ilham khusus tidak sih sampai harus membuat puisi itu? Mencari momen gitu kan? Tidak seperti itu. Kalau ketika saya ingat mulai ada serut, itu rasanya bergetar rasanya hati itu. Minta saya nulis itu. Jadi tidak saya harus di tempat tenang, harus apa? Kalau saya tidak. Tapi kalau orang lain bisa seperti itu, tapi kalau saya tidak. Gitu deh. Kalau kakak tidak. Harus ke tempat tertentu tidak perlu kayak. Kalau kakak sih tidak seperti itu. Kakak tidak menyalahkan mereka. Barangkali mereka mampunya seperti itu, ya silakan saja. Tapi kakak tidak seperti itu. Kakak dimanapun sambil kita buang hajat pun kita bisa ini di toilet misalnya. Ya tapi ini mohon maaf ya, saya ingin bertanya terakhir ini sudah 25 menit. Menjadi sastrawan itu saat ini apakah masih menjanjikan dari segi materi atau itu jadi hal yang kesekian? Kalau soal kita pastikan untuk menjanjikan di bidang materi finansial atau materi, saya kira tidak. Tetapi suatu saat dia akan menjadi itu, bahkan nilainya besar. Itu jadi ini bukan menjadi penyair itu aspek gelar, tidak, tapi memang itulah dia sebagai pemain, itulah dia. Itu sama kalau kita bermain ini main teater misalnya, mereka pernah tahu bahwa saya ini siapa, mereka tidak tahu bahwa mereka itu juga ikut kita 5 tahun ikut kita. Nah ekspresi itu tidak gampang, atau ketawa tidak gampang ketawa, karena kita memiliki movement yang perlu kita ini kan gitu. Nah dia bisa itu yang tidak gampang itu deh. Siap. Jadi bukan ketawa tidak itu yang mahal itu. Ada energinya. Iya kan kelihatan, wah itu tidak palsu gitu. Nah aduh, ini pengunjung ruang tamu rumah kebaikan kayaknya ini terbatas waktu sudah 25 menit, tapi nanti ke depan kita bikin kayak sesi-sesi bicara sastra, bincang sastra lah ya. Boleh, silakan itu. Ajak teman-teman yang lain juga, anak-anak muda untuk kesini. Amin. Karena semoga lah sastra ini punya banyak manfaat. Wih, banyak loh. Kita orang-orang yang tidak tahu saja berkata itu melecehkan itu, padahal luar biasa sastra ini deh. Banyak sekali sastrawan kita itu, sastrawan dunia juga namanya tercatat sebagai sejarah yang luar biasa. Jadi nama jalan. Iya, nama jalan, jadi nama gedung. Ismail Marzuki itu kan, Ismail. itu karya itu jadi ininya. Jadi paling tidak kalau kita memiliki eksistensi yang kuat, insya Allah kita menjadi siapa. Itu yang aduh, baik, ini pengunjung ruang tamu rumah kebaikan. Sebelum saya tutup, kita akan coba untuk setelah nanti kami melihat hasil dari YouTube ini, dari komentar pengunjung, dari berbagai macam yang dikomentari. Kalau memang menarik, ayo like dan komen serta subscribe biar kami bisa membuat satu sesi khusus tentang sastra. Dan saya menutup podcast kali ini dengan UNESCO yang mengajak kita untuk memperingati Hari Puisi Sedunia dengan merayakan bentuk ekspresi identitas budaya dan bahasa manusia dalam bentuk karya sastra. Ketemu lagi nanti di podcast berikutnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih kado.